Oke, pada notepad kita pilih save. Kemudian file name-nya di sini harus dikasih catatan. Ketika mengisi file name, kita jangan lupa mengetikkan .html. Dan .html-nya itu harus huruf kecil, jangan kapital. Supaya apa? Supaya ekstensi file ketika kita sudah set, dia sudah berubah menjadi file Google Chrome atau web. Kalau nggak kita kasih .html, maka data akan disimpan biasa, dianggap file teks. Di sini banyak pemula yang bingung kenapa tidak jadi web begitu, karena dia lupa menambahkan .html di belakang file name. Kita lihat perbedaannya. Sedangkan pada supply kita pilih save as, file name-nya kita tambahkan .html, kemudian size FTP-nya kita pilih html.html x html. Atau tinggal kita tekan tombol H pada keyboard, maka dia akan otomatis menuju html.htm. Kemudian tambahkan .html, kemudian save. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan kedua, kita kembalikan datanya ke .html supaya dapat menjadi fitur pembandingnya. Jangan lupa all filesnya ditekan, kemudian di save. Oke, lihat perbedaannya. Pada HTML kita ketikkan H, maka akan otomatis muncul tulisan HTML. Untuk memunculkannya kita bisa tekan Tab atau Enter untuk menampilkan seluruh hasil dari coding HTML. Sedangkan di Notepad kita harus mengetik semua kode pemrograman desainnya. Beda dengan fitur Sublime, ada fitur otomatis. Jadi ketika membuat desain pada Notepad kita harus hafal.
ketika selesai mengetikkan program, jangan pernah lupa untuk menyimpan filenya. Dapat di Ctrl S atau file, pilih Save As atau Save. Oke, saya akan menampilkan perbandingan dari kedua program berjalan. Oke, perhatikan nama file yang saya simpan pada Sublime yaitu 2.html dengan title belajar bersama. Title itu nama judul pada web yang biasanya ditulis di sebelah gambar dunia yang di atas. Saya ubah, lihat terjadi perubahan. Untuk menampilkan perubahan, Ctrl Save dulu yang kamu ubah, kemudian reload atau F5 di Google Chrome atau Firefox kamu. Oke, kita samakan biar gampang. Kita kembalikan ke awal, belajar bersama. Oke, sekarang kita isikan H1-nya, hypertext one-nya, supaya kita bisa lihat pembandingan antara Sublime dan Notepad. Oke, catatan, semakin besar H1, semakin besar H, maka akan semakin kecil ukuran tulisannya. Jadi ada perbedaan antara H1, H2 sampai H5. Kemudian menutup file, kalau di Notepad kita harus mengetik secara manual. Beda dengan Sublime Text yang dia dapat otomatis tinggal menekan Tab. Oke, kita reload, kita lihat H1-nya muncul, tapi dengan keadaan polos, belum diberikan style. Oke, kita tambahkan teksnya. P adalah teks. P itu adalah teks yang kita buat. Bisa dibilang paragraf atau isi. Lihat perbedaannya, kita tinggal buka siku backslash, dia langsung otomatis kita bisa tab, maka dia akan menutup secara otomatis coding yang kita buat. Oke, kita berikan style. Di bawah title, tutup title, kita berikan coding baru, style, dan tutup style. Oke, style berfungsi untuk memberikan polesan atau gaya yang ada pada web kita, desain kita. Mari kita belajar bersama, itu adalah lingkupan body sampai keseluruhan yang putih di bawah. Jadi target kita untuk memberikan style adalah bodinya. Begitu. Contoh, saya berikan warna pada teks, maka saya panggil color sama dengan red. Terserah kita menggunakan warna apa aja. Yang penting pengetikannya tetap menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita berikan meta tulisan.
bisa rata kiri, rata kanan, tengah, tergantung kebutuhan kita. Kemudian kita berikan style pada H1 supaya H1 nya lebih menarik dilihat. Kita berikan warnanya biru, kemudian meta tulisannya atau posisi tulisan kita buat tengah supaya sejajar dengan teks T. Oke. Kita juga bisa memberikan background colornya supaya mari kita belajar bersama ada backgroundnya. Kita panggil background color, kemudian kita berikan warna black atau hitam. Kita save, kemudian reload di Mozilla atau Firefox kita. Oke. Yang penting pemanggilan warna jangan ada yang typo dalam pengetikan. Jadi kalau kurang paham bahasa Inggrisnya bisa di translate dulu. Kemudian kita berikan style pada seluruh tubuh webnya. Kita panggil body, kemudian kita berikan warna pada backgroundnya, panggil background color, kemudian desain warnanya sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, sampai di situ sudah paham. Sedangkan kita lihat perbandingan ke Notepad. Kita salin yang sama, save, kemudian lihat hasilnya. Kita reload di belajar bersama. Oke, kira-kira sudah mengerti perbedaannya di mana? Jadi menurut saya kalau untuk belajar lebih baik kamu belajarnya menggunakan supply text supaya dapat membantu kamu mengingat kode-kode yang ingin kamu gunakan ketika membuat web.